Pesan toleransi dan perdamaian terus digaungkan dalam kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia. Pada Misa Kudus yang digelar di Gelora Bung Karno kemarin, Paus Fransiskus menyampaikan sejumlah pesan, di antaranya soal toleransi dan perdamaian bagi seluruh masyarakat. Lalu bagaimana memaknai pesan ini khususnya tak hanya bagi umat Katolik, melainkan seluruh umat beragama di Indonesia? Kita ulas bersama sejumlah narasumber yang tersambung melalui sambungan virtual. Ada Sekretaris Umum PGI Jackie Manuputi, serta Director of Asian Department Community of San Egidio, Valeria Martano, yang juga Dewan Penasehat Paus untuk hubungan antaragama. Selamat pagi Ibu Valeria dan Pak Jackie. Selamat pagi. Selamat pagi juga Ibu Valeria. Ya, Ibu Valeria, dalam Misa Kudus, pesan Paus agar umat Katolik di Indonesia senantiasa tak pantang menyerah dan jalan bersama untuk gereja dan masyarakat. Apa makna pesan ini untuk Anda? Pesan itu sangat menentukan karena dia menunjukkan dua hal yang sangat penting. Mendengar dan menghidupi. Mendengar, tapi melaksanakannya. Bukan hanya mendengar, tinggal tertutup dalam komunitas-komunitas sendiri, tetapi pergi, keluar. Dan melaksanakan pesan Injil, pesan Yesus kepada semua orang. Ya, selain pesan jalan bersama, toleransi juga disematkan Paus dalam berbagai kesempatan, terutama pada saat kunjungan ke Indonesia. Bagaimana Paus Fransiskus melihat keberagaman dan toleransi di Indonesia kalau lihat dari pesan-pesan yang disampaikan, Ibu Valeria? Saya pikir dia sangat menghargai dan juga sangat menikmati. Saya melihat Paus Fransiskus di masjid benar-benar dia tersentuh. Bukan hanya gembira, tapi juga tersentuh. Saya mengatakan bahwa di dalam pertemuan di Masjid Istiqlal ada suasana pesta, suasana bersahabat. Ada para uskup, ada para pemimpin agama beda, ada pemimpin Islam, tapi semua bersama seperti memeluk Paus Fransiskus, dan dia merasa sangat. Karena pesan dia di sana, dia bilang sesuatu yang sangat menyentuhkan saya. Dia bilang harmoni beragama adalah untuk masyarakat di seluruh dunia. Indonesia adalah negara yang besar. Dan hal yang paling berharga adalah keinginan menyatukan dan membuat perbedaan menjadi harmoni. Dan dia bilang, sebarkan dan komunikasikan keinginan ini kepada generasi baru. Saya pikir ini adalah pesan sangat-sangat penting. Pesan yang sangat penting. Pendeta Jackie, Pak Jackie, saya tahu Anda berada di Istiqlal kemarin, menjadi saksi sejarah begitu ya, penandatanganan deklarasi Istiqlal dengan sejumlah tokoh agama juga, Pendeta. Nah, Paus setelah melihat deklarasi yang bersejarah ini juga ada pesan yang disampaikan. Jika Pendeta melihat pesan-pesan yang disampaikan Paus ini, apakah ini bisa teresonansi juga ke seluruh dunia bahwa Indonesia ini adalah miniatur yang bisa dijadikan miniatur global keberagaman yang terjadi di masyarakat yang majemuk begitu? Terima kasih untuk pertanyaannya. Betul, kemarin saya ada di Istiqlal, saya ketemu Ibu Valerie juga. Ya, saya ada juga di istana ya, dalam pertemuan dengan Paus, dan sangat menyentuh bahwa Paus berulang kali mengingatkan dan mengapresiasi Indonesia sebagai bangsa majemuk yang menghidupi budaya toleransi dan kekeluargaan dengan basis ideologi dan kultural yang kuat. Beberapa kali dia menyebut Bhinneka Tunggal Ika. Ya, dan saya kira itu mengingatkan kita pada otentisitas kita sebagai bangsa majemuk, bahwa itulah Indonesia. Itulah yang diapresiasi oleh Paus, oleh banyak bangsa di luar. Itulah yang membuat dia senyum, dia merasa welcome ya, untuk masuk di dalam sebuah spirit kekeluargaan keindonesiaan yang sangat luar biasa ditampilkan.
Nah, apresiasi ini bagi saya mengingatkan kita untuk menjadi bangsa yang tidak mengingkari otentisitasnya. Kekuatan persekutuan kita bisa menjadi senjata untuk memerangi apa yang Paus katakan, tren dehumanisasi dan degradasi lingkungan. Dan kemarin kita menunjukkan di Istiqlal ya, bagaimana Paus sebagai simbol perdamaian, simbol toleransi, simbol kesetaraan yang telah terinternalisasi di dalam dirinya sebagai seorang paus itu membagi energi positif yang sangat luar biasa, dan kita sebagai komunitas lintas iman juga menanggapinya dengan membagi energi positif yang tidak pura-pura. Saya pikir itulah otentisitas kita, memperlihatkan kerukunan, persekutuan yang luar biasa, yang sangat natural terlihat kemarin ya, dan kita berbagi itu dengan Bapak Paus dan tamu-tamu yang lain yang datang dari luar biasa, dari luar negeri. Saya kira ini kekuatan kita, dan selebrasi kerukunan, selebrasi keragaman, selebrasi keguyuban yang sesungguhnya. Sekali lagi, itulah otentisitas Indonesia. Ya, bicara soal otentisitas Indonesia ini, Sri Paus Fransiskus juga pada saat menyampaikan pesannya di depan Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kita bisa melewati kekerasan dengan membangun sebuah keluarga. Kita bisa melewati masa kegelapan dengan filosofi negara Indonesia yang berkali-kali disebut oleh Paus, Bhinneka Tunggal Ika. Apakah ini akan terresonansi berikutnya di tataran global? Apakah bisa Indonesia merepresentasikan keberagaman di tataran global, Pak Jeki? Saya kira, saya yakin bukan akan, tetapi sudah. Ya, saya dulu bekerja sebagai salah satu asisten di utusan khusus Presiden untuk hubungan antaragama dan peradaban dengan Pak Din Samsudin, dengan Pak Syafiq Mukni, dan tugas kita keluar setiap saat untuk mengkampanyekan karakter Indonesia yang majemuk dan pengelolaan dialog, kerukunan, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan kita mendengar apresiasi yang sangat luar biasa untuk selalu memakai Indonesia sebagai role model. Role model bagi keislaman yang sangat toleran dan terbuka, role model bagi kemajemukan yang terkelola secara dalam kurun waktu yang sangat panjang, berbasis ideologi yang kuat, berbasis kerangka toleransi dan kerangka budaya yang sangat-sangat luar biasa. Jadi saya kira kedatangan Paus kembali meresonansikan itu, ya. Bagaimana Indonesia dapat dijadikan model sebagai negara yang sangat-sangat majemuk, 17.000 pulau, tapi Bhinneka Tunggal Ika. Saya sangat mengapresiasi itu. Oke, saya ke Ibu Valeria lagi. Sisi humanis dari seorang Paus Fransiskus banyak sekali yang bisa kita contoh. Salah satunya yang menarik juga, Paus Fransiskus menyampaikan pesan soal mereka yang merupakan penyandang disabilitas kemarin di Gedung KWI, di Gedung KWI Jakarta. Paus menyebut mereka adalah masyarakat yang berharga dan harta yang harus dirawat oleh gereja dan negara. Apa yang bisa Anda katakan soal ini, Ibu Valeria? Ya, ini adalah hati pesan Paus Fransiskus kasih kepada umat Katolik dan kepada semua umat Kristiani dan di dunia. Ketika dia menjadi paus, kalimat yang pertama dia bilang, saya bermimpi gereja miskin di antara orang miskin. Dan ini sangat penting selama semua tahun-tahun yang dia dilaksanakan kepausan dia. Dan ini digariskan dengan tanda pertama ketika dia tiba di Indonesia, dia bertemu dulu di Kedutaan Besar Vatikan dengan beberapa orang miskin yang didampingi oleh komunitas Santo Egidio Jakarta dan dari Yesuit dan suster-suster. Tapi mereka, saya kenal dengan baik, ada pengungsi dari negara-negara lain yang menerima, yang tiba di Indonesia cari, tapi mereka hidup dalam banyak kesulitan. Ada orang jalanan, manusia gerobak yang dibantu oleh komunitas Santo Egidio di Jakarta, yang setiap ada orang yang pergi ke rumah persahabatan Santo Egidio untuk makan karena mereka tinggal dalam sampah. Dan ada seorang itu
namanya Samsu. Dia bilang, Paus Franciscus bertemu bersama aku sebelum presiden, sebelum Pak Presiden. Ini artinya bahwa seperti dikatakan dalam Injil, yang terakhir menjadi yang pertama di depan mata Tuhan. Oke, Ibu Valeria, saya ingin kembali menyinggung soal gebrakan Paus Franciscus yang sudah dilakukan. Salah satunya adalah kemarin juga sudah kita sempat bahas sedikit. Saya ingin bahas kembali lewat dokumen Abu Dhabi, The Document of Human Fraternity for World Peace and Living, yang ditandatangani pada 4 Februari 2019. Di saat yang lain kemarin juga ada deklarasi Istiqlal. Anda melihat dua gebrakan Paus Franciscus yang hadir di Indonesia dengan pada saat Abu Dhabi. Apakah ini dengan level yang sama atau ada perbedaan dan juga persamaan? Rasanya saya pikir bahwa ini merupakan langkah kedua, kita bisa mengatakan. Langkah kedua dalam dialog di antara Katolik dan Muslim, umat Kristen dan Muslim yang sangat-sangat penting. Karena deklarasi Abu Dhabi, deklarasi Abu Dhabi itu merupakan langkah pertama kali di sejarah ada deklarasi ditandatangani di antara kepala Katolik Paus dan kepala tinggi umat Islam. Yang terjadi kemarin di Masjid Istiqlal ada langkah kedua, kita bisa mengatakan, karena dialog merupakan perjalanan. Dan di sini ada bangsa, ada bangsa yang dekat, yang mendampingi tanda tangan itu. Oke, saya akan bertanya hal yang sama kepada Pak Pendeta Jackie. Pak Pendeta, saya yakin juga Anda sudah pernah melihat atau menyimak ya dokumen Abu Dhabi yang ditandatangani pada 4 Februari. Dan Anda juga menjadi saksi sejarah kemarin pada saat penandatanganan deklarasi Istiqlal. Dua deklarasi ataupun dokumen yang sangat monumental yang digebrak oleh seorang Paus Franciscus. Apa Anda ada korelasinya antara dua deklarasi atau dua momen penting ini, Pendeta Jackie? Ya, terima kasih. Tentu korelasinya sangat kuat ya, karena dua-duanya bicara tentang dokumen persaudaraan kemanusiaan, tentang relasi dialog, tentang bagaimana panggilan agama-agama bagi kemanusiaan, bagi lingkungan. Dan jangan lupa, 1 atau 2 bulan sebelumnya Indonesia juga dikunjungi oleh Imam Besar Al-Azhar ya, Bapak Ahmed Al-Tayyib, yang turut menandatangani dokumen itu di Abu Dhabi pada 2019. Jadi dua tokoh penting datang dalam kurun waktu yang tidak terlalu kuat. Ini secara simbolik ya meresonansikan dengan sangat kuat bagaimana dokumen Abu Dhabi berjumpa di dalam landscape Indonesia melalui deklarasi deklarasi Istiqlal kemarin yang disampaikan. Dan ini tautannya sangat kuat, dan kita boleh berbangga sangat sebagai bangsa, sebagai masyarakat Majemuk Indonesia, dan kebanggaan itu yang sekali lagi saya katakan adalah otentisitas kita, dan karena itu jangan pernah bergeser dari otentisitas kita untuk terjerumus dalam dehumanisasi, dalam perilaku-perilaku yang mencederai satu dengan yang lain ya, dan kita terus harus mengangkat itu sebagai model yang ditawarkan Indonesia bagi dunia. Ya, dalam situasi-situasi dewasa ini, terutama di Indonesia, deklarasi ini sangat penting, dan tidak hanya umat Katolik, tapi masyarakat seluruh Indonesia saya yakin juga bangga, termasuk saya bangga bahwa Paus Franciscus pernah ada di sini untuk menjadi saksi penandatanganan deklarasi Istiqlal yang menjadi tonggak sejarah kerukunan antar umat beragama, toleransi, persaudaraan, dan perdamaian. Ini juga akan teresonansi mungkin juga di seluruh dunia. Bahkan nanti Paus Franciscus setelah dari Indonesia akan menuju ke Port Moresby di Papua New Guinea untuk juga kurang lebih mengampanyekan hal yang sama. Nanti setelah jeda, saudara, kami akan bahas bersama Ibu Valeria juga. Mohon maaf, kami akan bahas lagi soal kunjungan Paus Franciscus ke Port Moresby. Nah, saya ke Pendeta Jackie dulu, Pak Jackie. Kunjungan Paus Franciscus berikutnya adalah ke Papua New Guinea. Apa yang Anda lihat dari kunjungan ini? Saya kira ini
tetap Paus akan berkunjung dalam tugas dan tanggung jawab dia sebagai kepala negara, tetapi juga dalam kunjungan yang sifatnya apostolik untuk menyampaikan pesan moral, sosial, spiritual ya, baik di Indonesia ataupun nanti ke Papua Nugini. Untuk region Papua Nugini yang akan bersentuhan juga dengan persoalan-persoalan yang ada di sana, termasuk persoalan Papua, ya, masuk persoalan Papua. Kita juga berharap dan kita yakin Paus punya sangat banyak data tentang Papua diupdate terus, tetapi suara-suara kerasulan yang disampaikan semoga bisa membangun juga menggerakkan perdamaian di kawasan itu, menggerakkan kepedulian terhadap harkat martabat manusia Papua, tetapi juga lingkungan yang ada di kawasan itu. Ya, Ibu Valeria, mungkin Anda juga punya informasi kunjungan Paus berikutnya di Port Moresby, Papua Nugini, dan setelah itu akan ke Timor Leste dan Singapura. Pesan apa lagi kira-kira yang akan, pesan berharga apa lagi yang akan disampaikan Paus Fransiskus di negara-negara itu setelah Indonesia? Kita tidak belum tahu pasti. Tapi yang penting dia memilih pergi ke tempat yang dianggap seperti pinggiran dunia. Dan tempat di mana ada banyak masalah tentang lingkungan. Pelindungan lingkungan adalah satu kekhawatiran Paus Fransiskus. Dia bilang tanah bumi ini adalah rumah umum, rumah kita bersama. Dan kita harus melindungi rumah ini, kita harus melindungi alam dan kerjasama. Okay. Dan tema lain yang Paus pasti akan pegang adalah ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan kebutuhan bangsa-bangsa itu untuk maju seperti mereka sudah mulai melakukan. Dan juga di Timor Leste, saya pikir bahwa Paus Fransiskus ingin mendekati komunitas Kristiani yang minoritas, tetapi sangat penting bagi umat Katolik. Ya, kemanapun Sri Paus Bapak Suci Paus Fransiskus berada atau berkunjung, saya yakin dia ingin menyuarakan bahwa kita ini semua bersaudara dan selalu dengan ciri khasnya yang tidak pernah ada sekat dengan masyarakat, dengan umat, begitu kira-kira. Terakhir pertanyaan saya untuk Pak Pendeta Jackie, kemarin pada saat Misa Kudus di Gelora Bung Karno, ada pesan juga yang sangat dalam, saya yakin, untuk kita semua, umat Katolik dan juga masyarakat Indonesia. Jangan lelah bermimpi. Bagaimana Anda memaknai pesan ini untuk masyarakat Indonesia, Pak Jackie? Betul, itu satu yang saya katakan terkait dengan realitas keindonesiaan yang bisa menjadi role model, ya, yang diungkapkan Paus berulang kali, suatu apresiasi yang sangat dalam. Tetapi di sisi lain juga kita harus membacanya dari saran supaya kita tetap teguh di atas itu dan jangan terseret untuk masuk dalam proses-proses dehumanisasi, degradasi lingkungan dan lain-lain, saling menyakiti, relasi antar agama yang rusak, politik yang kacau, yang tidak bermoral dan lain-lain. Kita harus terus memupuk mimpi di atas kesadaran otentisitas kita, kebangsaan dan keindonesiaan yang rukun, yang damai, dan memperjuangkan itu terus, merealisasikan semua mimpi di dalam tindakan. Karena itu deklarasi Istiqlal bukan narasi kosong, dia tidak harus tinggal sebagai narasi, tapi harus hidup di dalam tata laku. Jangan lupa bahwa deklarasi Abu Dhabi setiap tahun diperingati di seluruh dunia. Kami berharap deklarasi Istiqlal juga setidaknya untuk Indonesia setiap tahun kita rayakan dalam berbagai kegiatan konkret. Saya menangkap pesan itu di dalam ungkapan jangan lelah bermimpi. Baik, kunjungan Paus Fransiskus Bapak Suci ke Indonesia memang hanya 4 hari, Bapak dan Ibu. Tapi saya yakin memori masyarakat Indonesia, memori umat Katolik, memori seluruh umat manusia akan teringat kepada Paus Fransiskus selama mungkin lebih dari 40 dekade. Karena ini momen yang bersejarah yang terjadi di Indonesia. Kita nantikan kunjungan Paus berikutnya, akan ada pesan-pesan yang akan kita serap juga dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dialog kita pagi hari ini kepada Sekretaris Umum PGI, Pendeta Jackie Manuputi, serta Director of Asian Department Community of San Egidio, Valeria Martano, telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Selamat pagi.